Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budi luhur. Baik, pada pertemuan yang kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempersiapkan database yang akan kita gunakan pada project kita dan kemudian selain kita kemarin membuat database, kita juga mempersiapkan file PHP yang mana fungsi dari file PHP tersebut sebagai jembatan untuk mengkoneksikan aplikasi kita ke database. Nah, jadi menjembatani agar aplikasi kita ini terhubung dengan database. Jadi data yang kita gunakan adalah menggunakan data MySQL kita, database yang kita buat sendiri ya. Pada pertemuan sebelum UTS kemarin kita menggunakan database dari Google. Adapun setelah UTS kita menggunakan database kita sendiri dengan menggunakan database MySQL. Jika tidak ada pertanyaan di pertemuan yang kemarin, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-10 ya, kita melanjutkan project kemarin ya, melanjutkan project kita. Masih dalam satu project, kita hari ini mempersiapkan aplikasi Android kita ya, aplikasi mobile kita, yang mana aplikasi kita ini nanti akan kita hubungkan dengan database yang kita buat kemarin. Nah, pada aplikasi ini nanti akan menampilkan suatu marker, suatu titik lokasi, yang mana lokasi itu kita ambil dari data yang ada di database. Kemarin kita juga sudah menambahkan data di database sebanyak 10 data. Nah, 10 data tersebut, aplikasi kita akan menampilkannya dalam bentuk marker ya. Seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan ini hampir sama dengan yang pertama kita buat aplikasi dulu ya, project baru pada Android. Terus kita konfigurasikan aplikasi kita itu agar aplikasi kita itu agar bisa menggunakan Google Map. Otomatis kita harus konfigurasi terlebih dahulu API key-nya. Adapun langkah-langkahnya seperti sama dengan pada pertemuan sebelum UTS kita kemarin ya. Kita gunakan API yang kemarin boleh. Nah, tinggal kita running terlebih dahulu sehingga aplikasinya sudah benar-benar bisa tampil peta ya, peta Google Map. Nah, setelah itu, setelah berhasil menampilkan map ya, kita tambahkan library yang ada di Gradle aplikasi kita, yaitu namanya kita tambahkan library retrofit dan juga recycler view ya, retrofit dan juga recycler view. Adapun retrofit ini fungsinya ya agar kita bisa mengambil data yang ada di database kita. Nah, itu fungsi dari retrofit. Jadi data yang ada di database akan kita ambil, terus kita tampilkan di aplikasi kita dalam bentuk marker nanti ya.
Pak, bisa nggak retrofit ini digunakan untuk selain yang Google Map? Bisa. Jadi intinya retrofit ini untuk yang ada hubungannya dengan aplikasi yang kita buat dengan database yang kita buat. Nah, seperti itu. Terus recycler view di sini fungsinya untuk menampilkan dalam bentuk list ya, list view ataupun kita menggunakan card view. Nah, jadi intinya untuk menampilkan data kita dalam bentuk list. Nah, ya, itu menggunakan recycler view. Adapun retrofit mengambil data. Nah, karena kita mau menampilkan, otomatis butuh juga untuk library recycler view-nya. Oke, selanjutnya adapun ya maaf sebelumnya. Ya, adapun yang harus kalian tambahkan di sini ya, ini untuk library retrofitnya ada 3 library ini, implementation, terus kita tambahkan library untuk recycler view-nya ya. Nah, di sini kalian sesuaikan dengan versi kalian Android project kalian. Misalnya project kalian 29 berarti menyesuaikan dengan aplikasi kita. Oke. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, kalian buat 2 paket ataupun 2 folder yang ada di folder Java, yang mana namanya API dan juga model. Nah, di dalam masing-masing folder ini, di dalam folder API ada 3 file yang harus kalian tambahkan. Yang kalian harus tambahkan ada 3 kelas, namanya API client, API service, dan logging interceptor. Adapun di folder model kita tambahkan juga 2 kelas ya, this location model sama location model. Nah, adapun ini yang harus kalian inputkan untuk script codingan untuk API kliennya, yang mana di sini tersedia URL http 192.168.1.210.2. Ini IP dari laptop kalian ya. Jadi misalnya kita mau menampilkan aplikasi kita di handphone kita, terus laptop kita ini sebagai servernya bersifat lokal ya. Ya, otomatis antara laptop dengan HP kita syaratnya harus satu jaringan. Nah, dengan adanya satu jaringan tersebut nanti, nah di sini kita akan mengetahui berapa IP laptop kita. Ya, adapun caranya nanti bisa kita melihatnya dengan menggunakan command prompt atau ya menggunakan run ya, nanti kita praktekkan terlebih dahulu. Nah, terus di sini ini untuk folder lokalnya. Terus kemarin kita taruh file PHP-nya di folder nama kita ya. Nah, misalnya di folder nama kita itu siapa? Nah, ini dalam kasus saya menggunakan folder 3 ya. Ini menyesuaikan ya dengan apa yang kalian buat kemarin. Terus di sini kita menggunakan retrofit. Nah, ini fungsinya untuk mengkoneksikan Android kita dengan PHP. Terus PHP menyambung ke database. Itu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada API service. Nah, di sini kita mengkoneksikan codingannya, kita connect dengan file PHP yang namanya JSON display marker. Ya, kemarin kita sudah buat file PHP JSON display marker dan kita hubungkan. Nah, jadi fungsi API service-nya seperti itu. Nanti script dari PHP ini nanti kita ambil. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah script PHP yang kita inputkan kemarin berjalan apa tidaknya ya. Terus di sini juga ada yang namanya logging interceptor. Ini interceptor ini kita sebagai respon ya, respon
dari aplikasi yang kita inputkan tadi. Misalnya ini proses pengiriman data yang kita ambil dari database. Nah, ini login interceptornya. Terus di sini ada lanjutannya ya. Diterima, respon, terus ini suatu kondisi kalau tidak bekerja ya. Misalnya ada masalah dalam bentuk skripnya atau proses koneksinya bermasalah, di sini akan memberikan informasi. Nah, pada pertemuan ini kita cukup menambahkan 3 file tadi ya, codingannya, yang mana kita fokus di folder API saja. Untuk pertemuan ini sekian dulu ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan kalian tambahkan di kolom komentar video ini ya. Adapun untuk video praktikumnya silahkan kalian ikutin di video selanjutnya, nanti akan saya share di grup Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.